Kejaksaan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan Kejari Pali, menerima titipan uang pengganti dari salah seorang tersangka kasus normalisasi Sungai Abab sebesar 500 juta rupiah. Normalisasi Sungai Abab yang menggunakan APBD Pali tahun 2018 dengan nilai kontrak 10 miliar rupiah telah ditetapkan 3 orang tersangka, yakni JD, SR dan RN yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 3,5 miliar rupiah. Kepala Kejari Pali, Agung Arifianto berkata, bahwa titipan uang pengganti itu berasal dari RN, salah satu tersangka kasus normalisasi Sungai Abab dari pihak ketiga atau rekanan. Kami sampaikan terima kasih kepada saudara RN yang sudah beritikat baik menitipkan uang pengganti sebesar 500 juta rupiah, ungkap Agung, Rabu, 18 Agustus 2021. Dikarenakan klien kami merasa orang yang patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, maka dengan bentuk rasa tanggung jawab dan etikat baik, beliau, klien kami, inisial R, pada hari ini dan sebelumnya sudah ada melakukan etikat baik mengembalikan kerugian negara dengan dalam bentuk titipan dalam bentuk titipan, dan pada hari ini kebetulan kami pun juga mendampingi klien kami memberikan titipan lagi kepada negara sejumlah 500 juta. Itulah bentuk rasa tanggung jawab dan etikat baik dari klien kami, inisial R. Pak, itu kan kerugian negara kan 3,5 Pak, itu bakal diangsur kira-kira berapa lama kira-kira seperti itu Pak? Ada tenggat waktu seperti itu? Jadi begini, terkait tenggat waktu dari pihak penyidik pun juga memberikan ruang waktu sampai perkara ini diputus oleh pihak pengadilan nantinya. Karena ini kan akan berlanjut ke litigasi. Dan di sini pun juga klien kami tetap persuasif. Karena di sini kan belum terbukti apakah dia memang pelaku atau apa. Karena di sini kan masih ada proses penyidikan yang berlanjut. Nah, nanti ketika di fakta-fakta persidangan, kalaupun memang ingin masuk ke ranah litigasi, kita akan buktikan di fakta-fakta persidangan. Maka memang benar klien kami melakukan kerugian negara itu. Sejauh ini apa upaya kita Pak? Sejauh ini kami tetap kooperatif dan mengikuti apa yang menjadi mekanisme penyidikan dari pihak Kejaksaan Negeri Pali untuk mengungkap kasus atau permasalahan ini supaya biar terang benderang. Oke, Pak. Dengan siapa Pak namanya Pak? Saya Tabrani SH. Terkait pengembalian kerugian negara sebesar titipan pengembalian kerugian negara sebesar 500. Nanti kita hitung bersama Bank Mandiri ya. Terus lagi, oh ya, yang ini asalnya dari saudara R, tersangka saudara R. Terima kasih, kami hargai etikat baik dari saudara R yang sudah mengembalikan, menitipkan. Jadi kalau kemarin sudah 500 juta, sekarang 500 juta lagi, jadi udah 1 miliar Pak ya. Titipan uang pengganti perihal kegiatan normalisasi Sungai Abab yang sedang kita tangani di penyidikan, yang mana saat ini dari pihak lawyer, dari saudara R, pihak ketiga ada itikat baik untuk melakukan titipan uang penggantinya yang nanti akan disidangkan di pengadilan. Nah, sebelumnya ini sebesar yang titipan uang pengganti itu sebesar 500 juta yang sebelumnya sudah dilakukan penyetoran ke kas negara oleh saudara R pada tanggal 18 Agustus 2020 sebesar 150 juta dan tanggal 19 Agustus 2020 sebesar 350 juta. Jadi yang sudah disetor ke kas negara itu sebanyak 500 juta dan yang dititipkan ke kas kejaksaan nanti langsung di Bank Mandiri sebesar 500 juta rupiah. Jadi hari ini juga kami langsung uang titipan tersebut kami titipkan kembali ke
Bank Mandiri. Itu bank yang memang sudah memiliki MOU dengan kami, dan juga uang ini tidak berbunga dan juga tidak ada potongan lain-lain. Bang, jadi total jumlah saat ini uang titipan pengganti itu ada berapa Bang? Sementara kerugiannya berapa Bang? Dari uang pengganti ini Totalnya, Bang? total dari kerugian yang kami perkirakan berdasarkan hasil perhitungan ahli sebesar 3,5 M. Jadi dari itikat baik dari Pak tersangka saudara R ini baru 1 M dari sampai saat ini. Bang, itu ada tenggat waktu nggak Bang sampai persidangan? Kalau tenggat waktunya itu sampai dengan persidangan ini selesai. Jadi sebelum adanya putusan itu masih diperkenankan karena berdampak pada hukuman itu sendiri. Apabila tersangka itu adanya pengembalian kerugian negara, itu berdampak pada masa hukumannya nantinya. Apakah Jadi nanti menjadi pertimbangan? apakah nanti akan turut menyita aset-aset? Kalau sampai saat ini kami sudah melakukan penelusuran aset memang kepada para tersangka. Sekarang kan saat ini sedang pemeriksaan tersangka, itu sudah ditanyakan dikarenakan kita memang punya kewajiban untuk menelusuri aset-aset tersebut guna menutupi kekurangan dari kerugian negara yang